Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inarianti dari kelas MJ1B Pagi. Saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar Linux tentang ownership and permission, dan juga perintah dasar Linux mengenai materi special permission. Yang pertama yaitu membuka VirtualBox terlebih dahulu, lalu klik start untuk memasuki Ubuntu. Sekarang sudah berada pada tampilan awal Linux. Langkah selanjutnya yaitu membuka terminal dengan cara mengklik Ctrl plus Alt plus T pada keyboard, atau dengan cara search dengan mengetikkan terminal. Sudah berada pada tampilan awal terminal. Saya akan menjelaskan perintah apa saja pada ownership and permission dan perintah apa saja pada special permission. Yang pertama yaitu perintah apa saja pada ownership and permission. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepemilikan file, sesuatu yang sangat kritikal dalam hal keamanan. Setiap file pasti ada pemiliknya, yaitu owner, dan pemilik dalam grup, yaitu group owner. Baik, langkah pertama yaitu sekarang buat dua direktori dan dua file di direktori tmp. Sekarang ketikkan perintah cd spasi /tmp, lalu kita membuat dua direktori yaitu privdir dan pubdir dengan mengetikkan perintah mkdir spasi priv strip dir spasi pub strip dir, enter. Selanjutnya yaitu kita membuat dua direktori, membuat dua file touch dengan perintah touch priv strip dir / priv strip file, lalu membuat file dari pubdir touch spasi priv pub strip dir / pub strip file. Nah, kita sekarang sudah membuat dua file yaitu privdir dan pubdir. Nah, sekarang ketika ingin melihat isi direktori privdir, ketikkan ls spasi strip l priv strip dir, enter. Nah, akan menampilkan isi dari direktori privdir. Nah, untuk melihat isi dari direktori pubdir, gunakan perintah ls strip l spasi pub strip dir, enter. Nah, akan menampilkan isi dari direktori pubdir. Perhatikan bahwa untuk setiap file yang ditampilkan karakter pertama dari baris adalah tanda hubung strip. Ini menyatakan bahwa item tersebut adalah file biasa. Karakter pertama dari daftar menunjukkan jenis file, di mana D menunjukkan direktori, strip adalah file biasa, 1 adalah tautan simbolik, B adalah file perangkat blok, C adalah file perangkat karakter, P adalah file pipa, dan S adalah file soket. Jika kita ingin membuat direktori yang lebih pribadi, kita dapat menggunakan perintah chmod untuk menghapus izin pihak lainnya pada direktori tersebut.
Nah, jika kita ingin membuat direktori yang lebih pribadi, kita dapat menggunakan perintah chmod untuk menghapus izin pihak lainnya pada direktori tersebut. Jadi yang pertama, ketikkan perintah ls spasi strip ls priv strip dir. Perintah tersebut digunakan untuk melihat izin akses direktori privdir. Selanjutnya chmod spasi o strip rx priv spasi priv strip dir. Perintah ini untuk mengubah izin akses dari direktori privdir. Selanjutnya, ketikkan ls perintah ls spasi strip ld spasi priv strip dir backslash. Nah, perintah ini untuk melihat kembali izin akses direktori privdir. Nah, selanjutnya gunakan perintah chmod untuk menghapus izin dari grup atau order di file privdir. Nah, sekarang gunakan perintah chmod untuk menghapus izin dari grup atau order di file prefile dengan mengetikkan perintah di sel yaitu ls spasi strip l priv strip dir spasi backslash priv file enter. Lalu chmod g strip rw koma 0 o strip r priv strip dir backslash priv file. Oke, selanjutnya ls strip l priv strip dir backslash priv strip file. Nah, sekarang berikan semua pengguna izin baca dan tulis pada file pub file dengan mengetikkan perintah di sel yaitu ls spasi strip l pub strip dir spasi backslash pub strip file enter. Lalu chmod perintah spasi sama dengan rw lalu pub strip dir backslash pub file. Selanjutnya ls strip l pub strip dir backslash pub strip file. Nah, sekarang kita membuat file tes sh di direktur tmp. Nah, sekarang kita membuat file tes sh di tmp yang berisi konten dat dengan menggunakan perintah echo spasi dat ketik huruf besar tanda besar tes titik sh.
Nah, jika file berisi perintah, maka perintah tersebut dapat dijalankan atau dieksekusi jika file tersebut memiliki izin eksekusi untuk pengguna. Proses pembuatan file menjadi file yang dapat dieksekusi membutuhkan pemberian izin eksekusi pada file tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat perintah yaitu titik. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mengeksekusi file .sh dengan perintah titik /test .sh akan menghasilkan pesan error. Lalu ketikkan ls strip l spasi tes .sh. Hanya pemilik file, user atau pengguna root yang diizinkan untuk mengubah izin pada file yang dimilikinya. Sekarang kita berikan hak akses untuk mengeksekusi ke user pemilik file, lalu kita akan menjalankan tes .sh dengan menggunakan perintah chmod u plus x spasi tes .sh, lalu ls strip l tes .sh titik backslash tes .sh. Nah, selanjutnya menggunakan perintah start untuk memverifikasikan bahwa nilai oktal untuk izin akses ke tes .sh yaitu dengan start tes .sh. Nah, sekarang kita menggunakan notasi oktal untuk memodifikasi izin file tes .sh sehingga semua orang dapat menjalankan file ini dengan menggunakan perintah chmod spasi 775 tes .sh, lalu ls strip l spasi tes .sh. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki ke sel root. Sebelumnya kita akan kembali dulu ke home, yaitu menggunakan cd, perintah cd. Sekarang kita sudah berada di home, maka ketikkan sudo su, masukkan password. Nah, kita sekarang sudah berada pada sel root. Nah, sekarang kita merubah ke direktori tmp dengan mengetikkan perintah cd spasi /tmp. Sekarang kita sudah berada pada direktori tmp. Lalu ketikkan ls strip ld spasi pub strip dir / enter. ls strip l pub strip dir / pub strip file. Nah, sekarang gunakan perintah chown untuk mengubah user dan pemilik grup dari pubdir menjadi pengguna root dan grup root dengan menggunakan perintah chown spasi root titik 2 root spasi pub strip dir enter ls strip l
ld spasi pub strip dir backslash enter. Akan perintah chown untuk mengubah pemilik user. Nah, sekarang gunakan perintah chown untuk mengubah pemilik user pub file menjadi pengguna bin dengan perintah chown backslash bin spasi pub strip dir backslash pub strip file. Lalu ls strip l pub strip dir backslash pub strip file. Nah, sekarang kita lihat detail isi dari privdir dengan menggunakan perintah ls spasi strip ld spasi priv strip dir. Selanjutnya yaitu ketikkan ls strip l priv backslash priv strip file. Nah, output yang ada mencerminkan bahwa ketika menerapkan perubahan secara rekursif ke direktori perubahan. Nah, output yang ada mencerminkan bahwa ketika penerapan perubahan secara rekursif ke direktori, bahwa perubahan tersebut berlaku pada direktori dan apapun yang ada di dalamnya. Baik, sekarang kita sudah berada pada terminal baru. Di sini saya akan menjelaskan perintah mengenai materi special permission, yang dimana dalam sebagian besar situasi permission cukup untuk mengakomodasikan kebutuhan keamanan user, individu, atau organisasi. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat daftar dari direktori tmp dan for tmp dengan menggunakan perintah ls ld strip ld backslash tmp backslash. Selanjutnya yaitu ls strip ld backslash var backslash tmp. Nah, sekarang kita sudah melihat daftar dari direktori tmp dan for tmp. Terlihat output karakteristik permission yang sama dari dua direktori yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita melihat izin pada file etc shadow dengan mengetikkan perintah di sel yaitu ls backslash l spasi backslash etc backslash shadow. Output menunjukkan bahwa pengguna root memiliki izin membaca dan menulis. Anggota grup shadow memiliki izin membaca dan other tidak memiliki izin pada file ini. Selanjutnya kita melihat izin file user bin password dengan menggunakan perintah ketikan ls spasi l strip l backslash user backslash bin backslash pass web and oke. Perhatikan S di kolom permission eksekusi user menunjukkan bahwa file ini memiliki pengaturan permission melalui switch sehingga dijalankan sebagai user yang memiliki root daripada user yang menjalankan perintah. Selanjutnya itu kita melihat permission pada perintah user bin wall dengan mengetikkan perintah di sel yaitu ls spasi l spasi user backslash bin backslash wall.
Output sekarang menunjukkan S di kolom eksekusi untuk grup. Selanjutnya kita membuat file dengan nama sumber yang berisi teks data dengan menggunakan perintah echo kutip dat kutip tanda besar sumber. Selanjutnya, lihat detail dari informasi input dari file sumber dengan menggunakan perintah ls li sumber. Output yang disorot menunjukkan bahwa file memiliki nomor input 141346 dan jumlah link 1. Sekarang gunakan perintah ln untuk membuat hard link. ln spasi sumber spasi hard link ls strip li sumber hard link. Nah, di sini perhatikan bahwa file hard link dan file sumber asli berbagi input yang sama. Selanjutnya yaitu menghapus link yang bernama hard link dengan menggunakan perintah rm hard link. Maka sekarang hard link dari file hard link sudah terhapus. Selanjutnya yaitu membuat simbolik link atau soft link ke file sumber dengan menggunakan perintah ln strip s strip sumber soft link enter ls strip li sumber soft link. Output yang disorot menunjukkan bahwa soft link dan file sumber memiliki input yang berbeda. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai perintah Linux dengan materi ownership and permission dan juga materi special permission. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.